10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Tidak hanya Nabi besar Muhammad SAW yang dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga. Setidaknya ada 10 sosok lainnya yang konon juga diberikan keistimewaan tersebut. Allah juga memberikan jaminan bahwa 10 sahabat Nabi akan melenggang masuk surga. Keistimewaan 10 sahabat Nabi ini adalah karena mereka sudah dijamin masuk surga pada saat masih hidup. Samping itu, sahabat yang pertama-tama masuk Islam dari orang-orang Muhajirin Ansar juga dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah 9 At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, dan Allah menjadikan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Berikut ini 10 orang sahabat Rasul, di antaranya yang dijamin masuk surga. As-Suratul Kiram. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar termasuk di antara mereka yang paling awal memeluk Islam. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 Masehi. Lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah. Ia adalah satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Abu Bakar As-Siddiq, nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fir al-Quraisy at-Tamimi. Bertemu nasabnya dengan Nabi SAW pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu Al-Khair, Salma bin Sakhir bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Taim. Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Nama yang sebenarnya adalah Abdul Ka'bah, artinya hamba Ka'bah, yang kemudian diubah oleh Nabi Muhammad menjadi Abdullah, artinya hamba Allah. Nabi Muhammad memberi gelar As-Siddiq, artinya yang berkata benar. Setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad pada para pengikutnya, sehingga ia dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga adalah khalifah kedua Islam tahun 634 sampai 644. Umar bin Khattab juga merupakan satu di antara 4 orang khalifah yang digolongkan sebagai khalifah yang diberi petunjuk, Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu.
Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sims al-Quraisy dan ibunya Antamah binti Hasim. Umar bin Khattab memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab merupakan salah satu penasihat kepalanya. Setelah meninggalnya Abu Bakar pada tahun 634, Umar bin Khattab ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Selama pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian besar Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia, yang mengakhiri masa kekaisaran Sassanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia, dan kekaisaran Romawi Bizantium. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Utsman adalah seorang yang saudara yang kaya, tetapi sangat dermawan. Dia juga berjasa dalam hal membukukan Al-Quran. Dia adalah khalifah ketiga yang memerintah pada tahun 644, umur sekitar 61-70 tahun, hingga 656, selama 11-12 tahun. Selain itu, sahabat Nabi yang satu ini memiliki sifat yang sangat pemalu. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Dia dikenal sebagai seorang pedagang yang kaya raya, ekonom yang handal namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan kepada umat Islam di awal dakwah Islam, yang mendapat julukan Dzun Nurain, yang berarti yang memiliki dua cahaya. Julukan ini dapat karena Utsman telah menikah putri kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga dari Nabi Muhammad. Menurut Islam Sunni, ia adalah khulafaur terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Sedangkan Syiah berpendapat bahwa ia adalah imam sekaligus khalifah pertama yang dipilih oleh Rasulullah Muhammad SAW. Menurutnya, meskipun Sunni tidak mengakui konsep imamah, mereka setuju memanggil Ali dengan sebutan imam, sehingga Ali menjadi satu-satunya khalifah yang sekaligus juga imam. Ali adalah sepupu dari Nabi Muhammad dan setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra yang menjadi menantu Nabi Muhammad. 5. Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah adalah seorang sahabat Nabi berasal dari suku Quraisy. Nama lengkapnya adalah Talhah bin Abdullah bin Utsman bin Ka'ab bin Sa'id. Talhah bin Ubaidillah juga termasuk 6 konsultan Nabi Muhammad dan 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Talhah bin Ubaidillah mengikuti perang Uhud dan menderita luka parah yang luar biasa. Dia menundukkan dirinya menjadi perisai bagi Nabi Muhammad dan mengalihkan panah yang akan menancap di Rasulullah SAW dengan tangannya, sehingga semua jarinya terputus. Ia akhirnya meninggal akibat terpanah pada perang Jamal. 6. Az-Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Awam adalah putra bibi Nabi Muhammad, salah satu sahabat Nabi dan termasuk as-sabiqun awalun, yaitu salah seorang dari 10 orang yang pertama masuk Islam. Ketika pamannya Nawfal bin Khuwailid mengetahui Zubair telah memeluk Islam, dia sangat marah dan berusaha menyiksanya. Zubair dimasukkan ke dalam karung tikar kemudian dibakar. Zubair berhijrah 2 kali, Habasah dan Madinah, dan ia sholat 2 kiblat sebelum dirubah menjadi Ka'bah. Dahulu kaum muslimin sholat menghadap ke Masjid Aqsa. Ia adalah orang yang pertama kali menghunus pedangnya di perang fi sabilillah. Dia disebut
Hawarij Rasulullah SAW. 7. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah seorang yang awal masuk Islam dan salah satu sahabat penting Nabi Muhammad. Dia berasal dari klan Bani Zur'ah dari suku Quraisy. Dan paman Nabi Muhammad dari garis pihak ibu yang memiliki putra bernama Umar bin Sa'ad, pemimpin dari pasukan yang membunuh Husain bin Ali pada peristiwa Karbala. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang lain merupakan sepupu. Saat lahir dan besar di kota Mekah, dia dikenal sebagai pemuda yang serius dan memiliki pemikiran yang cerdas. Sosoknya tidak terlalu tinggi, namun bertubuh tegap dengan potongan rambut pendek. Orang-orang selalu membandingkannya dengan singa muda. Dia berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan sangat disayangi kedua orang tuanya, terutama ibunya. Meski berasal dari Mekah, dia sangat benci pada agama dan cara hidup yang dianut masyarakatnya. Dia membenci praktik penyembahan berhala yang memudaya di Mekah saat itu. Penolakan Kaisar Persia membuat air mata Sa'ad bercucuran. Berat baginya melakukan peperangan yang harus mengorbankan banyak nyawa muslim dan non-muslim. Kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas tertulis dengan tinta emas saat pemimpin pasukan Islam melawan tentara Persia di Qadisiyah. Peperangan ini merupakan salah satu peperangan terbesar umat Islam. 8. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah salah satu sahabat penting Nabi Muhammad. Ia juga dijuluki Abu Al-Awar. Ia lahir pada tahun 593 atau 594 Masehi dan merupakan beberapa orang pertama yang awal masuk Islam. Sa'id bin Zaid adalah sepupu Umar bin Khattab dan menikah dengan saudara Umar bin Khattab, yaitu Ummu Jamil bin Khattab. Dia masuk Islam pada awal datangnya Islam di Mekah, namun dia tidak turut dalam perang Badar. Di antara putranya adalah Abdullah, seorang penyair. Zubair bin Bakar berkata, Sa'id anaknya sedikit dan di antara mereka tinggal di luar Madinah. Sa'id meninggal tahun 51 Hijriah. Saat itu ia tengah berusia lebih dari 70 tahun. 9. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal. Ia adalah salah seorang dari 8 orang pertama As-Sabiqul Awwalun yang menerima agama Islam, yaitu 2 hari setelah Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf berasal dari Bani Zur'ah, salah seorang sahabat Nabi lainnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah saudara sepupunya. Abdurrahman bin Auf juga adalah suami dari saudara seibu Utsman bin Affan, yaitu anak perempuan dari Urwah bin Khalis, ibu Utsman, dengan suami keduanya. Kaum muslimin pada umumnya menganggap bahwa Abdurrahman adalah salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. 10. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah atau Abu Ubaidah bin Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah muhajirin dari kaum Quraisy Mekah yang termasuk paling awal untuk memeluk agama Islam. Dia ikut berhijrah ke Habasyah, saat itu bernama Utopia, dan kemudian dia hijrah ke Madinah. Dia mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, ia merupakan salah satu calon khalifah bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, beliau ditunjuk untuk menjadikan panglima perang, memimpin pasukan muslim untuk berperang melawan kekaisaran Romawi. Dia meninggal disebabkan oleh wabah penyakit. Demikian kisah ringkas 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga ketika masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.